Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa tes. Dan berikut informasi lengkapnya. Tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Nasional Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah mendapatkan pengakuan melalui kebijakan terbaru. Mereka diberikan peluang untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN tanpa melewati ujian tertentu. Meski demikian, di balik kebijakan progresif ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga non-ASN agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan siapa yang termasuk dalam kategori tenaga non-ASN tersebut? Mereka mencakup tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database nasional, Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah aktif bekerja di berbagai instansi pemerintah. Kedua kelompok ini menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga status kepegawaian mereka. Apa saja syarat dalam pendataan tenaga non-ASN tersebut? Proses pendataan tenaga non-ASN ini melibatkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon aparatur sipil negara. Dan berikut adalah beberapa persyaratan yang diungkapkan oleh www.bkn.go.id/layanan/pendataan non-ASN. 1. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN. Calon ASN ini harus tetap aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN tempat mereka bekerja. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau instansi pusat atau APBD yaitu dari instansi daerah tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu atau pihak ketiga. Pendapatan ini harus berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk yang bekerja di instansi daerah. Pembayaran harus dilakukan langsung, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik itu individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat oleh pimpinan unit kerja. Calon ASN ini harus diangkat oleh pimpinan unit kerja, menunjukkan dukungan dan pengakuan dari lingkungan kerjanya. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Calon ASN ini harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Semua syarat harus dipenuhi dalam pendataan non-ASN. Maksudnya adalah seluruh persyaratan harus terpenuhi
selama proses pendataan tenaga non-ASN. Kepatuhan terhadap persyaratan ini menjadi kunci utama untuk mendapatkan kesempatan diangkat sebagai aparatur sipil negara tanpa harus mengikuti ujian tertentu. Keputusan pemerintah memberikan peluang kepada tenaga honorer dan pegawai non-ASN untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara tanpa ujian merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, kepatuhan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan menjadi hal yang sangatlah penting. Dengan memastikan pemenuhan syarat-syarat tersebut, tenaga non-ASN dapat melangkah maju menuju perubahan status kepegawaian mereka yang lebih baik. Sementara itu, pelaksana tugas Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Yudi Wijaksono menegaskan bahwa proses validasi data tenaga honorer sedang berlangsung. Dijelaskan pula bahwa terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh para tenaga honorer agar bisa masuk dalam pengangkatan honorer 2024 menjadi aparatur sipil negara tanpa tes. Dan berikut ini syarat-syarat honorer 2024 untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara tanpa melalui tes. Agar honorer tahun 2024 dapat diangkat secara otomatis menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui ujian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah 1. Proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah. Honorer harus masuk dalam proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 3 juta tenaga honorer yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. 2. Lolos proses validasi BKN. Tenaga honorer harus berhasil lolos dalam proses validasi yang dilakukan berdasarkan data yang telah dimasukkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. 3. Skema pengangkatan berdasarkan pemeringkatan kinerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB sedang mengembangkan skema pengangkatan tenaga honorer berdasarkan pemeringkatan kinerja selama tahun berjalan. Selanjutnya, 4. Pemeringkatan tanpa seleksi ambang batas nilai. Proses pengangkatan ini tidak melibatkan seleksi dengan ambang batas nilai, melainkan menggunakan model pemeringkatan. 5. Pantau kinerja melalui platform khusus. Data tenaga honorer yang lolos validasi akan dimasukkan ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. 6. Prioritas pengangkatan bagi posisi teratas. Honorer yang menduduki posisi teratas dalam peringkat akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai aparatur sipil negara pada tahun berikutnya. 7. Pengangkatan secara langsung sebagai P3K. Pengangkatan akan dilakukan secara langsung menjadikan mereka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 8. Sistem pemeringkatan untuk pengangkatan P3K penuh waktu.
Sistem pemeringkatan ini akan terus digunakan untuk menentukan prioritas pengangkatan sebagai P3K penuh waktu pada tahun berikutnya. 9. Bersaing untuk prioritas pengangkatan. Tenaga honorer diharapkan bersaing antara mereka guna mendapatkan prioritas pengangkatan sebagai P3K penuh waktu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, penyelesaian status tenaga honorer harus diselesaikan maksimal pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Demikian informasi mengenai honorer dalam database BKN. Diangkat menjadi ASN tanpa tes serta syarat pengangkatan honorer 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.